Indonesia termasuk di antara 143 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang mengutuk pencaplokan ilegal 4 wilayah Ukraina oleh Rusia dalam sidang di New York, Rabu 12 Oktober 2022. Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang mengutuk referendum yang dilakukan Rusia untuk mencaplok wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson di Ukraina. Sebenarnya posisi kita sudah sangat jelas, karena kita bicara mengenai referendum yang menurut hukum internasional terjadi di wilayah nasional suatu negara. Posisi prinsip Indonesia yang senantiasa mendukung integritas dan keutuhan wilayah suatu negara tercermin dari dukungan kita terhadap resolusi tersebut, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Tengku Faizasyah, Kamis 13 Oktober. Berdasarkan prinsip yang dianut Indonesia selama ini mengenai penghormatan terhadap integritas dan keutuhan wilayah suatu negara, Indonesia memberikan posisi in favor terhadap resolusi PBB yang mengutuk Rusia atas pencaplokan wilayah Ukraina. Resolusi Majelis Umum mendesak semua negara dan organisasi internasional untuk tidak mengakui setiap pencaplokan Rusia terhadap 4 wilayah dan menuntut Moskow agar segera dan tanpa syarat membalikkan keputusannya. Majelis Umum PBB menuntut agar Rusia segera sepenuhnya dan tanpa syarat menarik semua kekuatan militernya dari wilayah Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional. Resolusi itu didukung oleh 143 negara, tetapi ditentang oleh 5 negara, yaitu Rusia, Venezuela, Korea Utara, Belarusia, dan Suriah. Sementara, 35 negara lainnya, termasuk China dan India, menyatakan abstain atau tidak memilih. Di sisi lain, Rusia dan Ukraina mengatakan mereka masing-masing telah menukar 20 tentara dalam pertukaran tahanan terbaru Kamis 13 Oktober. Pertukaran tahanan lainnya, momen kegembiraan lainnya, kami telah berhasil membebaskan 20 orang. Mereka adalah 14 tentara Ukraina, 4 anggota pertahanan teritorial, seorang anggota Garda Nasional dan seorang anggota Angkatan Laut Ukraina. Ada juga orang-orang yang ditahan Rusia, dipenjara oleh Nivka dan di wilayah Zaporizhzhia dan Kherson yang diduduki sementara, kata Kepala Kantor Presiden Ukraina, Andriy Yermak, melansir Channel News Asia Jumat 14 Oktober. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan 20 tentara Rusia telah kembali dari wilayah Ukraina yang dikendalikan oleh Kiev dan mendapatkan bantuan medis dan psikologis yang mereka butuhkan.